سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, apa kabar Anda? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam acara Mutiara Kolbu. Nah, tentunya Mutiara Kolbu kali ini hadir dengan tema yang tak kalah menarik nih dari tema-tema sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang berbaik sangka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa di rumah sudah bersama-sama dengan kita hari ini ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Malik Sungai Rupat. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, cantik-cantik sekali dan penuh semangat sekali nih sepertinya. Bagaimana kabarnya ibu, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya. Ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah, saat ini kita juga sudah bersama dengan Ustadz Ikhwan Nasution. Selamat sore Ustadz. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak Julia. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ustadz dan juga ibu-ibu, hari ini kita akan membahas tentang tadi ya, berbaik sangka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara soal takdir nih Ustadz, Ya. kayak misalnya kemarau dan juga musim penghujan itu juga nggak lepas dari takdir dan ketetapan Allah ya Ustadz ya. Betul. Tentunya ini berdampak bagi banyak orang, banyak ya, terutama di sektor perekonomian misalnya ya Ustadz ya. Betul. Tentunya ini mendatangkan kesedihan atau misalnya ada yang bangkrut dan lain sebagainya, itu salah satu contoh kecilnya. Nah, Ustadz dan juga ibu-ibu dan pemirsa di rumah, kita akan mengupas tuntas nih tentang tema kita hari ini bersama dengan Ustadz Ikhwan Nasution. Nanti akan dijelaskan tausiahnya oleh Ustadz Ikhwan Nasution. Setelah itu kita memberikan kesempatan juga kepada ibu-ibu untuk bertanya. Baik, silakan Ustadz untuk memberikan tausiah. Baik, makasih Mbak Julia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah, sungguh segala sesuatunya kami ciptakan dengan qadarnya, dengan ukurannya dan keputusan ketetapan Allah. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Pemirsa TPRI Bengkulu dimanapun berada, ibu-ibu Majelis Taklim yang di studio dari Majelis Taklim Al-Malik ya Pagar Dewa Sungai Rupat. Semoga kita sama-sama dirahmati, diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tema kita sore hari ini adalah berbaik sangka terhadap takdir Allah. Takdir itu, kita sering menyebut takdir itu, sesungguhnya takdir itu adalah penggabungan antara qada dan qadar. Jadi takdir itu adalah salah satu bagian dari rukun iman yang wajib kita imani. Rukun iman itu kan 6. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya malaikat Jibril kepada Nabi, ma huwal iman, apa itu iman? Maka dijawab Nabi, iman itu antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Iman itu adalah engkau mengimani Allah, mengimani malaikat Allah, mengimani kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir dan qadar, ketetapan Allah baik maupun buruknya. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa kita itu wajib ternyata mengimani takdir. Qada itu adalah ketetapan Allah yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz dulu. Sebelum kita diciptakan, sebelum bumi diciptakan, itu semua sudah Allah tetapkan. Yang itu yang disebut qada, tapi yang ditetapkan belum terjadi. Karena kenapa? Karena ada hadis menjelaskan, kata Nabi, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sungguh yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena, Mbak Julia. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan itu pena. Ketika Allah selesai ciptakan pena, Allah berfirman, Allah berkalam kepada pena, uktub. Pena, tulislah. Dijawab oleh pena, ma aktub.
Apa yang harus kutulis ya Allah? Maka Allah perintahkan kepada pena, uktubil maqadir kulla syai'in hatta taqumas sa'ah. Wahai pena, tulislah seluruh takdir makhlukku sampai kiamat. Jadi Allah pertama kali menciptakan pena, kemudian Allah perintahkan kepada pena untuk menulis takdir. Kapan penulisan ini? Disebut dalam hadis kata Nabi, kataballah maqadirul khalaik qabla yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah kata Nabi telah menulis, telah menetapkan seluruh takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bayangkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jangankan kita, langit bumi pun belum Allah ciptakan. 50.000 tahun sebelum itu, disitulah Allah ciptakan pena, disitulah Allah perintahkan pena untuk menulis takdir seluruh makhluknya. Maka itulah kenapa kita wajib mengimani qada dan qadar, atau kita sering menyebutnya istilah takdir. Kenapa? Karena takdir ini sudah Allah tetapkan dulunya. Maka qada ketetapan Allah yang dulu sudah Allah tetapkan di Laul Mahfuz di zaman azali 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Qadar ketetapan yang terjadi hari ini. Maka qadar terjadi karena qadanya Allah. Jadi qadar hari ini, apapun yang hari ini terjadi karena qadanya Allah. Maka dari sini kita pahami bahwa tidak ada bagi orang beriman itu yang terjadi dengan kebetulan. Tidak ada yang terjadi bagi kita orang beriman, yakin ini tidak terjadi kebetulan. Kenapa? Karena kejadian hari ini apapun itu ternyata sudah ditetapkan dalam qadanya Allah yang dijelaskan Nabi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maka itulah kenapa kita wajib mengimani takdir, agar ketika kita sukses kita tidak jadi sombong. Karena sukses kita itu sudah tertulis di Laul Mahfuz dulu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Begitu juga sebaliknya ketika kita gagal hari ini, kita bangkrut, kita jatuh, kita apalah namanya, kita berada di bawah, kita juga tidak akan putus asa. Kenapa? Karena kita yakin bangkrutnya kita hari ini, gagalnya kita hari ini, karena itu adalah bagian qadanya Allah, ketetapan Allah yang dulu Allah tetapkan. Dan setiap ketetapan Allah, yakinlah tidak pernah ada yang salah. Yang salah itu kitanya yang terkadang memahami takdir. Maka itu yang salah. Maka itulah kenapa wajib masuk dalam rukun iman. Jadi kita tidak cukup mengimani Allah. Terkadang kita ini iman kepada Allah. Maka kita kadang sholat, kita puasa, kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Tetapi kadang mengimani takdir ini banyak kita abaikan. Maka banyak orang sholat, tapi kadang ketika diuji dia putus asa. Ketika dia kaya, dia sombong. Ini sebabnya karena dia tidak mengimani takdir. Kenapa? Karena ketika dia paham dengan takdir, dia yakin apapun hari ini yang dia dapatkan atau yang terlepas dari dia, ini adalah ketetapan Allah yang dia yakin ini yang terbaik dari Allah untuk kita. Maka itulah tema kita itu berbaik sangka terhadap takdir Allah. Kenapa kita wajib berbaik sangka? Karena tadi Allah itu kan maha sempurna. Termasuk dalam Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Allah maha sempurna. Maka tidak ada takdir Allah yang salah. Yang salah itu kita yang menilai takdir. Ibarat begini, ketika misalnya ya ibu, kita tengah hari ya keluar dari rumah. Kondisi sedang panas, matahari sedang terik-teriknya. Tapi kita keluar rumah pakai kacamata hitam. Apa kita lihat, kok mendung ya hari ini? Itu yang salah mataharinya atau kacamatanya? Sepakat kita bahwa yang salah itu pasti kacamatanya, bukan mataharinya. Artinya matahari tak pernah salah. Takdir Allah itu tak pernah salah. Yang salah kita yang melihat takdir itu. Kita yang memahami takdir itu. Maka itulah bagaimana cara berbaik sangka terhadap takdir Allah. Dalam hadis kursi itu kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Jadi Allah itu, Allah yang berfirman dalam hadis kursi. Aku kata Allah sesuai prasangka hambaku. Jadi Allah itu sesuai prasangka kita. Ketika hari ini kita berprasangka Allah jahat, Allah tak adil, Allah kejam, kenapa harus aku? Maka Allah ya sesuai prasangka kita. Tetapi ketika kita berprasangka Allah maha baik, maka Allah ya sesuai prasangka hambanya. Maka itulah kenapa kita wajib berbaik sangka terhadap takdir Allah. Begitu Mbak Julia. Baik, luar biasa. Terima kasih Ustadz Ikhwan Nasution. Nah, Ibu-ibu tadi kita sudah sama-sama dengarkan dan juga pemirsa di rumah. Nanti kita akan buka kesempatan bertanya ya Ibu-ibu ya. Namun setelah usai jeda pariwara berikut ini. Nah, pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu. Kali ini hadir dengan tema berbaik sangka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ini kita masih bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Malik Keempat dan juga Ustadz Ikhwan Nasir. Nah Ustadz, tadi pertanyaan dari Ibu Widya tentang jodoh ya Ustadz. Belum dijawab, kita lanjut ya Ustadz ya. Ya, jadi jodoh ya tadi mau rezeki jodoh. Maka tadi di awal kita sampaikan bahwa ada takdir itu dibagi dua, ada yang mubrom yang tidak bisa dirubah dan kita tidak boleh merubah, dan ada takdir yang mu'allaq. Mu'allaq itu artinya bergantung dengan usaha manusia. Dalil takdir mu'allaq itu Quran surah Ar-Ra'd 2 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mau merubah nasib kita sebelum kita sendiri yang mau merubah nasib itu. Jadi Allah itu tidak akan merubah kita sebelum kita yang berusaha. Artinya takdir ini bergantung usaha. Jadi contoh, pintar itu takdir. Tapi usaha untuk jadi pintar harus ada dari kita. Kita harus belajar sungguh-sungguh, maka dapatlah kita pintar. Sukses itu takdir yang bergantung dengan usaha. Maka tidak bisa sukses kalau tidak pakai usaha. Jadi Allah memberikan kesuksesan bergantung dengan usaha kita. Jadi mu'allaq berdasarkan usaha. Begitu juga jodoh. Jodoh itu bagian takdir yang juga harus pakai usaha. Dia sudah ditetapkan jodoh kita, tapi tetap kita berusaha. Samalah kenyang. Kita kenyang, itu kan harus ada usaha dulu. Kenyang itu takdir Allah, tapi kita wajib mu'allaq berusaha. Kita tanam dulu padi, nanam padi ya. Kita ambil dulu nasi ya, kemudian kita kasih lauknya, kemudian kita antarkan ke mulut kita. Dan ini bagian usaha. Begitu juga jodoh. Jodoh itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, sudah ada mubrom, tapi ada mu'allaqnya, harus ada usaha. Ada orang yang cantik, tinggi, putih, tapi tidak dapat jodoh sampai hari ini kan ada. Tapi itulah takdirnya, maka wajib kita imani. Oh, Allah belum memberikan jodoh. Ada sebaliknya, dia sudahlah maaf, berbanding terbalik sama tadi. Darah hitam, buruk, pendek, cerewet, tadi sudah 4 kali berarti. Artinya siapa yang mengatur itu? Itulah jodoh, ada yang ngatur Allah. Maka itu kenapa wajib mengimani? Agar kita tidak menganggap apapun di dunia ini datang kebetulan. Maka ketika kita berbaik sangka dengan takdir Allah, kita pasti tenang. Ketika gagal, kita tidak akan marah. Ini terbaik dari Allah untuk aku. Akunya dia belum tahu hari ini. Ini pasti yang terbaik dari Allah untuk aku. Begitu juga ujian ataupun apapun yang tidak kita sukai. Ketika kita pahami, mengimani takdir ini, kita tidak akan marah, pasti kita akan bahagia. Kenapa? Karena orang itu akan susah ketika dia buruk sangka. Maka buruk sangka kepada manusianya kita berdosa. Apalagi buruk sangka kita kepada Allah, itulah seburuk-buruknya buruk sangka. Jadi begitu. Iya. Jadi kalau misalnya nih Ustaz, lanjutkan dari dia tadi ya. Kalau misalnya dia tidak direstui atau sebaliknya justru dia dijodohkan, nah itu bagaimana? Itu sampai di hari hadiah menikah, itu apakah dia berjodohnya memang dikreasikan sendiri, diciptakan sendiri gitu? Ya, dijodohkan itu kan usaha. Usaha orang tuanya menjodohkan. Kalau tidak dijodohkan dia nggak nikah. Maka proses menjodohkan itu bagian dari usaha. Jadi dia nggak mungkin nikah dengan sendirinya tanpa ada usaha. Nah, usahanya itu lewat perantara orang tua atau lewat perantara mak jomblang. Dan itu bagian dari usaha. Begitu. Cuman kita dijodohkan ini kayaknya terpaksa. Tidak. Proses menjodohkan orang tua ini kan pakai usaha. Nah, itulah bagian usaha. Dia tidak dapat jodoh kalau tidak ada usaha. Usahanya orang tua yang berusaha, bukan si yang mau nikah. Begitu. Baik, nah Ustaz, itu kalau misalnya usaha ya Ustaz. Jadi kalau misalnya dia sudah menikah, Ustaz, dia sering kita bilang jodohnya ada jodohnya. Namun kalau dia berpisah dia Ustaz gimana? Apakah bukan jodohnya atau gimana? Batas itulah jodohnya. Oh iya. Batas itulah. Ada orang ungkapkan, oh tidak jodoh gitu ya. Menikah tapi bukan jodoh. Itu ungkapan yang salah. Ketika dia menikah, itulah pasangannya. Tetapi dia memilih tidak mau. Jadi dia ingin berpisah dan berpisahnya itu adalah takdir. Seandainya dia mau bertahan, bertahannya takdir. Jadi Allah itu sudah tahu si A bakal cerai, si A bakal masuk neraka, si B bakal masuk surga. Sudah tahu. Cuma kan kita yang tidak tahu. Maka tadi mengimani takdir itu kita jangan jadi apatis, sama kayak rezeki tadi. Rezeki kan sudah Allah ciptakan. Ketika orang salah paham dengan hadis ini, apa katanya? Kalau rezeki sudah Allah jaminkan, untuk apa kita kerja?
capek-capek, untuk apa ke pasar, untuk apa kita kerja banting tulang. Kalau rezeki sudah dijaminkan dalam rahim ibu kita dulu berempat bulan, untuk apa kita capek-capek kerja? Kan rezeki datang. Inilah yang salah kita memahami takdir. Kenapa salah? Karena rezeki perkara gaib yang kita tidak bisa lihat. Kita tidak tahu rezeki kita hari ini berapa. Berapa yang Allah jaminkan rezeki kita sampai kita mati, kita tidak pernah tahu. Maka bukti kita mengimani rezeki itu Allah yang jaminkan, tugas kita menjemput rezeki, berusaha. Nak kemana? Nak cari rezeki. Dapat banyak, itu dari Allah. Dapat dikit, itu juga dari Allah. Jadi ketika dapat banyak, dapat dikit, kita yakin ini dari Allah. Tugas kita, ikhtiarnya wajib, hasilnya Allah. Karena kita tidak pernah tahu berapa rezeki kita yang ditakdirkan oleh Allah. Tugas kita karena kita tidak tahu, kerja dan kerja. Tapi kita yakin bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk hamba. Begitulah juga tadi, hakikat tadi, dia menikah, kemudian cerai. Ya, ketika dia menikah, itulah jodohnya. Dan itu takdirnya. Tetapi ketika dia berpisah, dia memilih takdir untuk berpisah. Seandainya dia mampu bertahan, maka dia tetap jodoh. Jadi itu, jadi dia yang memilih. Samalah, ada orang sakit, milih berobat, milih nggak berobat. Jadi sama. Ketika dia memilih tidak berobat, itu pilihannya sendiri. Dan dia yang memilih, dan Allah sudah tahu sebelum dia memilih. Kita sudah ditetapkan Allah, ketika kita belum lahir itu sudah ditetapkan Allah, si A masuk surga, si A, si B masuk neraka. Berarti Allah jahat masukkan kita ke neraka? Tidak. Karena Allah Maha tahu si B ini bakal masuk neraka karena si B milih jalannya ke neraka. Samalah ibu, ketika ada penjara, dibangun penjara ya, LP ya. Yang bangun penjara siapa? Pemerintah. Kenapa pemerintah bangun penjara? Apakah pemerintah ingin memasukkan rakyatnya ke penjara? Tidak kan? Dan terus kenapa pemerintah membangun penjara? Untuk orang salah. Apakah orang salah tadi karena pemerintah? Tidak. Jadi siapa yang salah? Orang yang berbuat. Jadi orang yang berbuat salah ketika dia maling, dia mungkin berbuat apalah pidana, berarti dia yang memilih jalannya ke penjara. Bukan berarti pemerintah yang masukkannya ke penjara. Bukan, tapi dia yang memilih jalannya ke penjara. Mungkin cita-citanya ingin masuk penjara, maka dia membuat pidana. Begitu juga ketika Allah sudah ciptakan surga dan neraka. Bukan berarti Allah masukkan hambanya ke neraka. Tidak, hambanya yang memilih jalan ke neraka. Bukankah Nabi sudah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kata Nabi, setiap umatku masuk surga semua. Ini Nabi jamin, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Mendengar ini sahabat kaget. Emang ada orang yang tak mau masuk surga? Kila man aba ya Rasulullah. Kata sahabat, Rasul, siapa yang tidak mau masuk surga? Emang ada? Kata Nabi, ada. Man ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dia, kata Nabi, masuk surga. Tapi siapa yang tidak taat kepadaku, maka berarti dia yang tidak mau masuk surga. Dia yang memilih jalan ke neraka. Karena Nabi sudah jamin kita semua umat Muhammad pasti masuk surga. Tapi ada yang tak mau. Apa masalah di sini? Ketika hari ini kita sudah dijamin masuk surga, tapi kita maaf masih tidak sholat. Berarti yang tidak sholat ini dia nggak mau masuk surga. Dia pilih jalan ke neraka. Ketika hari ini ada ibu-ibu yang hobi ngomeli suami, berarti ini ibu nggak mau masuk surga. Dia ingin masuk neraka. Betul? Betul tidak? Betul. Begitu. Jadi bukan Allah masukkan di neraka, dia yang memilih jalannya ke neraka. Begitu tadi. Baik, terima kasih Ustaz. Itu tadi Ibu Widya dan juga ibu yang lain. Nih, kami kembali memberi kesempatan bagi ibu yang lain yang mau bertanya, silakan. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Iin dari Majelis Taklim Masjid Al-Malik Sunan 40. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita supaya bisa berprasangka baik terhadap takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita?
Baik, terima kasih Bu Iin pertanyaannya. Namun akan dijawab Ustaz setelah usaha jeda pariwara berikut ya. Nah, pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu. Rumus memahami takdir Allah itu ada 4. Ini yang pertama, ilmu. Ilmu itu artinya Allah itu maha tahu apa yang akan terjadi hari ini, besok, lusa sampai kiamat. Bahkan ditetapkan surga atau tidaknya kita. Jadi bahwa takdir itu ada proses. Pertama, ini ilmunya Allah. Kemudian dari ilmunya Allah, maha taunya Allah, kemudian ditulis kitabah. Ditulislah dalam kitab takdir namanya. Yang ditulis tadi oleh pena yang Allah ciptakan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Setelah ditulis, maka inilah keinginannya Allah, masyiahnya Allah. Ini kehendak Allah semua. Maka setiap kehendak Allah pasti terbaik. Maka yakinlah apapun hari ini menurut kita nggak baik, ini pasti yang terbaik dari Allah untuk kita. Contoh, ketika orang kena gula misalnya, kemudian dia dipotong, menurut kita diamputasi nggak baik. Tapi sebenarnya amputasi ini baik sesungguhnya. Kenapa? Karena agar tidak merembet ke tempat yang lain. Tapi kita nggak buruk. Tidak, ini mencegah agar tidak merembet. Maka dalam Quran surah Al-Anbiya 35 itu, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Kami uji kamu dengan yang buruk maupun yang baik. Jadi ujian itu bukan hanya yang buruk, tapi yang baik pun ujian. Cuman kita kadang menganggap ujian itu yang buruk aja. Sakit itu ujian. Tapi melawan dari sakit sehat. Sehat pun sesungguhnya ujian. Ketika sehat, pandaikah kita bersyukur? Ketika sehat, taat atau tidak kita? Ketika sehat, mampukah kita taat ke masjid misalnya? Begitu juga ketika sakit, kita sabar atau tidak? Maka kan kata Nabi, ajaban di amri mu'min inna amrahu kullu khair. Sungguh ajaib orang beriman, perkara beriman itu semuanya baik. Jadi semua urusan orang beriman itu baik. Idza asabat yusarra sakara fakana khairun lahu. Ketika diberi kebaikan, dia bersyukur, dia dapat pahala syukur. Wa in asabat darra sabara fakana khairun lahu. Ketika diberi ujian, sabar. Di ujian, diberi yang keburukan, dia sabar, dia dapat pahala sabar. Jadi orang beriman itu semua baik. Dikasih yang baik, dia bersyukur, dapat pahala syukur. Dikasih yang buruk, dia sabar, dapat pahala sabar. Jadi semuanya kata Nabi, perkara orang beriman itu semuanya baik, tidak ada yang tidak. Sakit menurut kita buruk, tapi baik. Apa baiknya? Oh, karena kita ini banyak dosa, Allah ingin gugurkan dosa-dosa kita sebelum kita mati. Karena kata Nabi, ma yusibul muslimin wasabin wala hamin wala azza hatta sauka yusafuha, kata Nabi. Tidaklah seorang muslim diuji oleh Allah dengan rasa sakit atau dengan tertusuk duri sekalipun, tetapi kecuali pasti dari sakitnya itu walaupun tertusuk duri menggugurkan dosanya dan menaikkan derajatnya. Jadi Allah tuh maha tahu kita banyak dosa, amal dikit dosa banyak kita itu. Maka jadwal kematian akan tiba. Maka Allah beri kita apa? Beri kita sakit untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi menurut kita sakit ini nggak baik. Tapi ternyata ini baik cara Allah biar kita tidak lagi diazab dengan dosa itu. Jadi rumus memahami takdir satu, inilah ilmunya Allah. Allah itu maha tahu. Kita tidak benar tahu. Maka Al-Baqarah 216 tadi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu dan kamu tidak pernah tahu. Maka jangan sok tahu. Kita jangan sok tahu ini takdir kenapa gini, nggak boleh. Maka kata Nabi, fala takullau, jangan pernah ngomong jikalau. Jadi jangan pernah jikalau, andai kata, umpama, seandainya. Cobalah jangan seperti ini ya. Cobalah kemarin langsung ke Jakarta ya. Cobalah kemarin begini, mungkin tidak begini. Maka itu hukumnya haram. Kenapa kata Nabi? Karena kata Nabi itu tawa amalus syaitan, menjadi pembuka antara diri kita dengan syaitan. Maka tidak boleh berandai-andai kita dengan takdir itu. Kenapa? Berarti hilang rukun iman yang keenam tadi. Maka kita yakin bahwa takdir itu terjadi, satu, karena ilmu Allah. Dua, karena memang tadi sudah ditulis oleh Allah. Tiga, karena kehendak Allah. Empat, itulah terjadi hari ini dengan kita. Jadi terjadinya kita hari ini ada proses. Ilmunya Allah, karena Allah maha tahu ini yang terjadi untuk kita. Inilah sudah ditulis oleh Allah. Maka ketetapan Allah berarti hari ini. Dan inilah kehendak Allah. Kehendak Allah pasti yang terbaik. Tidak mungkin Allah menzalimi hamba-Nya. Untuk apa pula Allah menzalimi kita? Allah ciptakan kita, Allah beri rezeki kita, Allah semuanya untuk kita. Untuk apa pula Allah menzalimi kita? Maka Allah pastikan bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim. Innallaha la yazlimuna syai'an walakinna an-nasa anfusahum yazlimun. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya.
Tapi kata Allah, hambanya yang justru berbuat zalim kepada Allah. Diciptakan, tapi dia lupa sampai menciptakan. Diberi nikmat, dia lupa dengan yang beri nikmat. Siapa yang berbuat zalim berarti? Kita. Allah tidak pernah berbuat zalim. Kita yang berbuat zalim. Jadi begitu Ibu, 4 rumusnya. Ya. Begitu ya Ibu Iin ya. Artinya memang harus dengan sepenuh diri menerima takdir. Betul. Dan meyakini itu pasti akan digantikan Betul. dengan yang terbaik. Dan buahnya kita akan tenang dalam hidup ini. Ya, kita tidak akan terlalu berambisi mengejar dunia. Kita akan berusaha tapi tidak berambisi. Ketika gagal, kita pasti tidak akan putus asa. Kenapa? Ini yang terbaik dari Allah itu. Pasti tenang, insya Allah. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Nah, kembali kami berikan kesempatan untuk ibu yang mau bertanya, silakan. Boleh sedikit lagi Pak Boleh, Ustaz? silakan Ibu Iin. Ustaz. Mohon Pak, kalau kita sebagai umat Islam jangan mengimani rukun iman tadi, seharusnya kita semuanya memiliki sikap sabar ya Pak Ustadz ya. Jadi apakah orang-orang yang tidak bersabar dalam menghadapi takdir yang tadi kurang menyenangkan, bisakah dikatakan mungkin kurang melaksanakan rukun iman yang mungkin barangkali kalau mau dikatakan tidak beriman tentu saja tidak benar bisa mengatakan seperti itu. Apakah begitu Pak Ustadz? Ya, baik. Orang ketika diberi ujian, kemudian dia tidak sabar, maka bisa jadi ini yang disebut dia tidak mengimani takdir. Kenapa? Kenapa dia tidak sabar? Berarti dia tidak percaya dengan takdir Allah. Maka dia berarti hilang imannya, mengimani takdir. Jangankan tidak sabar, berkata andai kata tadi, fala taqul lahu, berkata andai kata, umpama, andai dan sebagainya, itu berandai-andai, itu pun termasuk dia tidak beriman. Kenapa? Karena dia lebih mempercayai setan daripada percaya Allah. Kenapa? Karena dia berandai-andai. Coba tadi ke Jakarta, mungkin belum mati. Coba dibawa ke spesialis, mungkin belum mati. Coba ke rumah sakit yang bagus itu, mungkin dia tidak mati. Coba nggak usah naik motor, mungkin nggak tumburan. Coba nggak ke laut, mungkin nggak tenggelam. Berandai-andai takdir berarti dia mengingkari Allah. Maka dia nggak beriman, dia tidak beriman. Maka orang yang tidak sabar itu bagian termasuk dalam laknat. Kan mereka yang sabar itu dapat rahmat. Lawan dari rahmat, dia dapat laknat. Mereka orang sabar, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka orang sabar dapat ampunan, dapat rahmat. Maka sabar dapat rahmat. Kenapa? Berarti dia yakin kepada Allah. Tapi ketika dia tidak sabar, berarti kan dia lupa kepada Allah. Maka lawan rahmat dia dapat justru laknat. Jadi begitu. Maka itulah kenapa wajib rukun iman mengimani takdir ini, bahwa agar kita ketika diberi ujian kita ingat yang memberi ujian. Begitu, pasti sabar, walaupun berat pasti bisa sabar. Begitu. Allah. Ya. Itu tadi ya Ibu Iin ya. Nah, bagi ibu yang lain yang mau bertanya, silakan. Ibu Nani mungkin tadi Ibu bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Nami dari Masjid Al Malik Sungai Rupat Pagarewan. Ini Pak mau yang ditanyain apa yang kalau kita tuh suka yang KB tuh yang potong-potong apa tuh namanya steril. Nah itu tuh termasuk termasuk apa tuh? Melawan takdir apa dibolehkan? Maksudnya dibolehkan atau apa? Kalau KB setelah KB biasa apa itu yang segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Baik, KB ya, steril ya. Ada Allah berfirman itu wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kata Allah kau bunuh anakmu karena takut tak bisa memberi makan. Kata Allah, nahnu narzuquhum. Kami kata Allah yang memberi rezeki kepada kalian. Nah, ayat ini yang dipakai oleh sebagian ulama ketika steril tanpa ada uzur, tanpa ada alasan secara medis, berarti dia secara tidak langsung memutus hubungan itu, membunuh anak secara langsung. Maka ini yang disebut dilarang oleh Allah dan hukumnya haram. Jadi ketika steril tanpa uzur, karena steril kan permanen sifatnya, bukan menunda. Kalau KB, ulama membolehkan, karena KB itu sifatnya bukan permanen, dia menunda, dia mengatur jarak, maka dibolehkan karena dia tidak permanen. Tetapi ketika dia permanen, ini yang disebut merubah takdir.
Tadi kan hadisnya di awal kita sebutkan, la'anallahu al-ghairat, Allah melaknat orang-orang merubah takdirnya, merubah ketentuan Allah. Maka steril itu ulama sepakat haram ketika tidak ada uzur. Aku nggak mau punya anak, dia steril. Karena ini permanen, berarti merubah, haram. Tetapi ketika secara medis, kata dokter, secara ilmu medis, ilmu manusia, ini nanti kalau dia hamil, dia bakal bahaya nih, bakal menyebabkan sakit atau kematian dan sebagainya. Maka secara ilmu manusia dia harus steril. Ini dibolehkan. Kenapa? Karena darurat yang bahaya lebih kita utamakan. Dalam kaidah itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ini bahaya kalau dia hamil, maka ini harus didepankan, diutamakan daripada untuk dapat keturunan. Begitu, maka boleh secara ilmu manusianya. Tapi kalau tanpa ada uzur, maka haram. Begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ibu yang diskusinya berbiasa sekali. Nah, artinya memang berbaik sangka dengan takdir Allah ini itu tergantung pada diri manusianya masing-masing ya Ustaz. Bagaimana kita untuk menerima bahwa memang yang terjadi hari ini bahkan detik itu memang adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia harus bersabar dan menerimanya gitu saja. Baik. Terima kasih Ustaz Ikhwan Nasution sudah memberi tausiah dan juga menjawab pertanyaan dari kami semua di sini. Dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Walid Sungai Rupa, terima kasih banyak sudah memperkenalkan kami secara kabul hari ini. Dan pemirsa di rumah, terima kasih atas perhatian Anda. Akhirnya saya Julia nanti pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث